Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am adh-dhahira wal batinah, as-sabiqati wal ahiqati ad-dunya al-ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian dan kepada diri saya sendiri, baiklah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah yang Jumat singkat ini, baiklah kita merenung
Marilah kita merenung sejenak tentang apa yang akan terjadi pada kita, yaitu tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, hadirin rahimakumullah. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada Hanyalah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita, persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur." Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan seikhlas mungkin, sebagaimana semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu amal terakhir bagi kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3 shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu." Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh
Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah, apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Imam At-Tirmizi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita analogikan kalau kita keluar dari rumah kita untuk bepergian atau bekerja ke suatu tempat, kemudian kita mendapati kabar dari keluarga kita bahwa anak kita rindu kepada kita, istri kita rindu kepada kita, orang tua kita rindu kepada kita, maka kita akan mendengarnya senang. Ini yang merindukan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis tadi? 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah talil Quran, artinya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah tentu kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitabullah, Al-Quran adalah kalamullah. Jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran juga adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibaca, maka hendaklah kalian diam dan memperhatikan dengan tenang, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafizul lisan, artinya orang-orang yang senantiasa menjaga lisan atau lidahnya. Lisannya terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengunjing, mengumpat atau membicarakan keburukan orang lain adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita selalu menjaga lisan kita
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an. Artinya orang-orang yang senantiasa memberikan makan pada orang yang lapar. Memberikan makan pada orang yang lapar atau membutuhkan adalah sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan Allah Maha Pemberi rezeki. Kemudian golongan yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Artinya orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ولا يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.